Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Astri Ayu Purwati dan kali ini saya akan berbagi terkait dengan suatu konsep bagaimana cara menggali masalah penelitian yang tentunya di dalam bidang manajemen bisnis. Oke. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada hakikat penelitian sebelumnya bahwa suatu penelitian itu artinya dijalankan ketika adanya satu hal yang mengganjal, ya, kejadian dan segala macam yang tidak sesuai dengan harapannya kita. Nah, makanya hal tersebut dinamakan masalah penelitian. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar ini, lihat yang paling utama di sana, tentu suatu penelitian itu berangkat dari yang namanya masalah penelitian. Artinya ada sesuatu hal yang teringin untuk kita ketahui, teringin untuk kita pecahkan penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Nah, itu dia masalah penelitian. Nah, dari masalah inilah nantinya lahir suatu cara pemecahan masalah melalui satu investigasi ilmiah. Nah, keilmiahan dalam membuat penelitian ini sebenarnya seperti apa? Nah, ada di sebelahnya, ya. Di gambar ini juga sudah dijelaskan bahwa investigasi satu ilmiah itu tentunya ya memiliki step-step, yakni yang pertama itu pastilah harus terorganisir. Artinya step-stepnya jelas, ya, terorganisasi dengan jelas bagaimana cara untuk memecahkan masalah penelitian tadi. Nah, yang kedua tentunya juga harus sistematik. Ya, harus sistematik. Nah, harus tersistem itu dalam membuat satu pemecahan terhadap masalah penelitian. Nah, yang ketiga tentunya harus berbasis data, ya. Jadi dalam membuat masalah penelitian itu harus berbasis data, ya, karena keilmiahan didukung dengan adanya data dan juga fakta. Nah, yang selanjutnya adalah critical, ya. Jadi di dalam memecahkan masalah penelitian, ya, secara ilmiah ini kita harus kritis. Makanya di sana nantinya diperlukan ya sumber-sumber referensi, bacaan-bacaan yang berasal dari ilmiah ya atau sumber-sumber yang relevan. Nah, yang selanjutnya lagi tentulah harus objektif. Objektif di sini adalah tidak adanya keterlibatan peneliti ya untuk menjawab suatu masalah penelitian tersebut. Apakah ini harus seperti A ataupun harus seperti ini? Hingga hasilnya pun itu lebih objektif, ya, hasilnya itu lebih benar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, ya, investigasi secara ilmiah ini tadi tentulah tujuannya adalah untuk menghasilkan satu jawaban atau solusi, ya, ke atas apa? Ke atas satu masalah. Nah, jadi hakikat penelitian itu sebenarnya seperti ini. Makanya, ya, punca ya dari membuat penelitian itu yang pertama kita harus mengetahui betul terkait dengan masalah penelitian. Oke. Nah, next ya kita akan mencari tahu bagaimana ya membuat mapping suatu masalah penelitian. Nah, jadi masalah penelitian itu sebenarnya di sini dapat berasal dari tiga hal ya. Yang pertama fenomena bisnis, yang kedua research gap, yang ketiga adalah teori gap. Nah, saya lihat satu persatu. Di sini yang pertama fenomena bisnis. Nah, jika suatu permasalahan penelitian ini berasal dari satu fenomena, ini biasanya akan dikaitkan dengan objek penelitian. Makanya ya saya senantiasa berpesan ketika kita ingin membuat penelitian, maka tentukanlah objek penelitian. Nah, objek penelitian itu apa? Objek penelitian itu di mana ya tempat atau satu perusahaan yang akan kita kaji, yang akan kita teliti, yang akan kita coba perbaiki ketika timbul masalah, ya, dan segala macamnya. Nah, jadi ya setelah menemukan objek penelitian, ya kita gali di sana, ya masalahnya apa, yang tidak sesuai dengan harapannya apa, dan segala macamnya. Dan tentunya masalah yang berasal dari fenomena bisnis ini saya ingatkan kembali wajib berdasarkan data. Nah, yang kedua selain dari masalah fenomena bisnis, ya. Di sini juga berasal dari research gap. Nah, jadi masalah itu berasal dari adanya perbedaan temuan dari penelitian terdahulu. Nah, itu dikatakan sebagai research gap. Research gap ini maksudnya kesenjangan dari penelitian, baik antara penelitian terdahulu ataupun kesenjangan dari penelitian terdahulu dengan ya
yang sekarang dan segala macamnya. Nah, jadi ketika kita menemukan itu, ya, maka itu dapat kita angkat juga sebagai satu masalah penelitian yang harus kita pecahkan. Misalkan, si A ya meneliti tentang budaya organisasi. Ya, ternyata budaya organisasi itu berperan penting dalam meningkatkan kinerja. Ya. Nah, si B juga sama-sama meneliti terkait dengan budaya organisasi. Ya, ternyata si B ini menemukan bahwa budaya organisasi tidak terlalu berperan penting, artinya dia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Ya, maka dari dua pertentangan penelitian ini kita muncul sebagai penengah. Ya, kita muncul sebagai penengah. Nah, dari riset ini tadi tentunya kita membuat satu riset yang baru. Ya, penelitian yang baru untuk menjawab masalah dari perbedaan dari kesenjangan penelitian tadi. Oke, nah yang ketiga yakni teori gap. Nah, kalau kita bicara masalah teori, ya teori itu ada grand teori, ada middle range teori, ya, ada substantif ataupun substansi teorinya. Nah, kalau untuk teori, ya ini tentunya peneliti yang masih ya pemula, ini belum sampai ke sana. Ya, biasanya ini peneliti yang memang sudah lama meneliti dan memiliki pengalaman meneliti. Karena apa? Karena dia akan mengkaji konsep-konsep teori. Misalkan ya teorinya Maslow dan segala macamnya. Nah, itu dikaji. Ya, dilihat bagaimana kesenjangan dari teori tersebut dengan mungkin aplikasinya ya di saat ini dan segala macamnya. Nah, itu merupakan teori gap. Nah, teori gap ini tadi tentunya memunculkan suatu ketidaksesuaian ya dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang seharusnya dan segala macam. Makanya dia juga dapat menjadi satu masalah penelitian yang harus kita pecahkan. Nah, nantinya masalah penelitian yang tadi berasal dari fenomena bisnis, research gap, teori gap, ini akan memunculkan yang namanya latar belakang masalah. Makanya di dalam membuat suatu penelitian, ya, baik dalam jurnal, tugas akhir, dan segala macamnya, itu biasanya akan dimulai dengan latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah nantinya juga akan dikonsepkan ke dalam suatu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu di beberapa ada yang menggunakan rumusan masalah umum dulu, baru menjadi rumusan masalah khusus dan segala macamnya. Nah, itu tergantung dari bagaimana sistematika penulisan untuk penelitian ilmiahnya. Nah, tetapi yang wajib ada di dalam suatu rumusan masalah itu biasanya bentuknya adalah dalam suatu pertanyaan masalah penelitian. Nah, ketika kita bicara masalah pertanyaan, tentunya rumusan masalah nanti kita akan susun dalam bentuk tanda tanya. Nah, jadi ini adalah terkait dengan masalah penelitian. Asalnya dari bisa fenomena bisnis, bisa research gap, dan juga bisa teori gap. Oke. Nah, next kita akan lihat satu persatu ya untuk contoh dari masalah penelitian. Nah, untuk masalah penelitian yang pertama adalah masalah penelitian yang bersumber dari fenomena bisnis. Nah, jika Anda lihat di sini ya, di sini ada satu perusahaan katanya PT XYZ ini memiliki data penjualan. Dari data ini ya dapat dilihat, kalau kita lihat dari grafik di sini, saya rasa juga sudah jelas terlihatnya, yakni di mana realisasi penjualan ya dari perusahaan XYZ ini tadi itu senantiasa mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Nah, ini sebenarnya kan ada pertentangan antara apa yang seharusnya perusahaan inginkan dengan apa yang mereka harapkan. Sebenarnya semua perusahaan tentunya menginginkan adanya satu profit yang jelas dan senantiasa meningkat. Tapi hasilnya apa? Hasilnya ternyata mengalami penurunan. Nah, makanya di sini muncul kan yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Mengapa, dan mengapa. Makanya kalau kita bicara masalah penelitian, tanamkan di dalam mindset kita ya, senantiasa ketika kita membaca satu masalah, membaca nantinya suatu hasil dan segala macam, ini tentunya mengapa seperti ini ya, ini mengapa begini ya, seperti itu. Jawaban ke atas mengapa tadilah ya yang akan kita pecahkan melalui suatu penelitian ilmiah. Nah, jadi kalau untuk sumber masalah ya berdasarkan fenomena bisnis,
seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa penting ya suatu penelitian ilmiah itu wajib berdasarkan data. Nah, dia ingatkan kita kembali. Oke, nah yang selanjutnya yang kedua ya, masalah yang berasal dari research gap. Ya, masalah yang berasal dari research gap. Nah, research gap itu tentunya seperti yang dijelaskan tadi, celah kesenjangan dari satu penelitian. Oke, nah di sini diberikan contoh ya. Jadi di sini ada satu contoh ya. Yang pertama, research gap-nya digunakan dari membandingkan beberapa hasil penelitian yang bersifat asosiatif. Nah, ya ada contoh di sini yakni contoh dari satu jurnal ya, tentang leadership style di sini ya, sebagai katanya moderating berarti variabel moderasi ya, yang mana pengaruh dari kompensasi organizational citizenship behavior ataupun OCB dan juga stres ya terhadap intention to quit. Nah, artinya di sini yang menjadi masalah utama adalah intention to quit. Nah, kalau kita bicara masalah begini ya, intention to quit itu artinya keinginan orang untuk keluar. Berarti kalau kita dasarkan kepada fenomena yang pertama tadi, tentunya adalah data keluar masuknya karyawan atau data keluhan dari karyawan dan segala macam. Nah, itu data yang sumbernya dari fenomena. Nah, tetapi untuk yang kedua ini datanya masalahnya itu bersumber dari research gap. Nah, di sini dikemukakan ya, the research gap ya katanya between compensation ya, OCB, stress ya, dan juga leadership style terhadap intention to quit. Nah, jadi dikumpulkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu dan dirangkum di dalam tabel ya. Di sini ada yang menjelaskan perbedaan penelitian bahwa ya ada yang mengatakan signifikan pengaruhnya ya, ada yang mengatakan pengaruhnya not signifikan. Ya, seperti Pyle ya, Bourdieu ya, Galois ya, itu mengatakan bahwa OCB dan juga stres itu tidak signifikan terhadap intention to quit. Sedangkan yang lain menyatakan signifikan. Nah, ini juga menjadi dasar ya kepada kita untuk melakukan penelitian. Ya, mencari tahu ini sebenarnya seperti apa, signifikan atau tidak, dan dicobakan kepada objek yang berbeda. Nah, seperti ini sumber research gap yang pertama. Jadi Anda bisa mendalami dari penelitian terdahulu. Nah, dengan catatan penelitian terdahulunya tentu harus dikumpulkan. Ya, harus ditabulasi dan segala macam, dibuat dalam satu tabel yang seperti ini ya, dirangkum dengan baik. Oke. Nah, yang kedua ya, masalah yang berasal dari research gap ini diperoleh dari penelitian sebelumnya yang ya gagal dalam menjelaskan suatu fenomena ya. Nah, contohnya di sini adalah penelitian yang berasal dari satu jurnal ya, yang judulnya adalah The Benefits of Bundling Strategies. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa katanya bagaimanapun, however ya, as a result of the analytical framework katanya kan yang dikemukakan oleh Smolenski tahun 1984 ya, yang mana katanya dia hanya consider terhadap case of two symmetrical products ya. Nah, tetapi ya dia gagal menjelaskan ya di mana signifikan dari profit differential ini tadi ya, yang berasal dari various strategies ini tidak terobservasi. Nah, jadi ada kegagalan yang terjadi dari penelitian sebelumnya. Nah, makanya ini perlu dikaji ulang ya, dan dilakukan di dalam penelitian yang selanjutnya. Makanya masalah juga dapat terjadi dari kegagalan penelitian sebelumnya dalam menjelaskan sesuatu yang ada. Nah, ini sumber yang berasal dari research gap. Nah, untuk research gap ini sendiri ya, ini bisa ditemukan di dalam buku ya, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, scientific reading, tesis dan disertasi, serta naskah referral journal. Oke.
Nah, yang selanjutnya di sini adalah sumber yang berasal dari teori gap. Ya, artinya di sini celah ataupun kesenjangan dari teori-teori yang sudah ada. Nah, jadi ya contohnya di sini katanya teori keunggulan komparatif by Hexer-Ohlin telah gagal menjelaskan perubahan-perubahan penting dalam posisi ekspor Amerika dan Jepang selama periode tahun 2970. Oke, ini 1970 maksudnya ya, hingga 1980-an. Nah, jadi atas dasar teori gap ini tadi ya, maka dikembangkan masalah penelitian yakni gagalnya teori keunggulan komparatif, Hexer dan Ohlin dalam menjelaskan kinerja ekspor. Nah, jadi ini juga berasal dari kegagalan-kegagalan ya, kesenjangan. Nah, ya, ada juga lagi di sini sumber yang berasal dari teori gap, contohnya adalah ya aspek gap teoritis dapat diuraikan melalui grand teori dan konsep mengenai ilmu keuangan tradisional yang pernah berkembang. Nah, ilmu keuangan tradisional mengabaikan adanya pengaruh faktor psikologis individu dalam mengambil keputusan investasi. Nah, ini juga bisa kita buat sebagai satu teori gap, di mana padahal ya untuk saat ini ya keputusan investasi itu tentunya banyak sekali ya dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dari individu. Nah, yang selanjutnya, nah ini terkhusus untuk mahasiswa S1 saya yang sedang menjalani kelas metodologi penelitian yang tujuannya nanti teman-teman akan menghasilkan tugas akhir ya. Di mana di sini dalam membuat suatu masalah penelitian yang pertama sekali ya yang harus kita dalami adalah terkait dengan masalah yang berasal dari fenomena bisnis. Nah, ini untuk yang pertama ya. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba ya menggali satu masalah penelitian yang berasal dari fenomena bisnis tentunya di dalam bidang manajemen bisnis. Oke ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama, Anda memang harus menentukan konsentrasi ya di bidang manajemen, yakni yang pertama ya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia ataukah manajemen sistem informasi. Nah, konsentrasi-konsentrasi ini ditawarkan tujuannya adalah jelas ya agar ilmu manajemen Anda itu lebih spesifik. Ketika nanti ya sudah sampai ke tahap akhir tentunya kita akan diperkenalkan dengan yang namanya konsentrasi yang lebih dalam terhadap masing-masing spesifikasi dari bidang ilmu manajemen yang kita pilih. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi tentulah di sini kita harus menentukan yang namanya objek penelitian. Oke, nah ini PR bagi kita semuanya ya. Nah, untuk objek penelitian yang pertama manajemen pemasaran. Nah, untuk konsentrasi manajemen pemasaran silakan pilih objek penelitian. Ini dapat berasal dari perusahaan baik itu sektor kecil, sektor menengah maupun sektor yang besar. Nah, ini boleh untuk kita kaji ya bagaimana strategi pemasarannya dan segala macamnya. Nah, yang kedua untuk manajemen sumber daya manusia. Untuk manajemen sumber daya manusia, ini silahkan carilah objek penelitian, yakni satu organisasi ataupun satu perusahaan dengan persyaratan memiliki karyawan itu yang tentunya sudah lebih dari 30. 30 itu adalah syarat minimal agar kita dapat melakukan pengujian statistik ya untuk multivarian. Oke, nah yang selanjutnya adalah di bidang manajemen keuangan. Nah, untuk bidang manajemen keuangan, objek penelitian ini tentunya meliputi perusahaan-perusahaan ya yang akan kita kaji keuangannya dan tentunya memiliki persyaratan itu memiliki data yang lengkap terkait dengan laporan keuangan, dan biasanya ini kita melakukan pengambilan data keuangan melalui Bursa Efek Indonesia ya, di mana terdapat banyak sekali perusahaan BUMN di sana ya yang dapat dilakukan pengkajian ataupun penelitian terhadap masalah-masalah yang terjadi pada keuangannya. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi, setelah kita menemukan objek penelitian, kita harus menemukan data yang memang menunjukkan masalah di dalam satu perusahaan ataupun objek tersebut. Nah, saya akan kasih contoh satu persatu data yang harus ditemukan. Yang pertama, masalah penelitian untuk konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, untuk manajemen pemasaran ini biasanya Anda tidak lain dan juga tidak bukan ini kaitannya ya adalah terkait dengan penjualan. Jadi data yang memang harus diperoleh adalah data penjualan dari suatu perusahaan yang tadinya berbasis profit tentunya, karena kalau non profit
nggak ada data penjualannya. Nah, makanya untuk perusahaan ini nanti silahkan melakukan pencarian data ya di dalam satu penjualannya ya, baik itu dalam unit maupun dalam rupiah. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya ya fenomena yang terjadi pada penjualan dari perusahaan tersebut. Ataupun data pelanggan, boleh juga yang terdiri dari keluhan-keluhan pelanggan dan segala macamnya, itu juga boleh diupayakan jika perusahaannya memiliki rekap yang jelas terkait dengan pelanggannya. Nah, ataupun data terkait dengan pelanggan tetap, pelanggan tidak tetap dan segala macamnya, itu juga bisa ya menjadi satu data yang nantinya kita gali ya secara mendalam agar memang kita betul-betul menemukan ini loh masalahnya yang mau kita pecahkan dalam penelitian ini. Nah, ini dalam bidang manajemen pemasaran. Nah, yang kedua, meneliti ya di dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Kalau kita bicara masalah manajemen sumber daya manusia, tentu yang kita urus di sini adalah orang. Siapa lagi orang di dalam satu organisasi kalau bukan karyawan ya. Nah, jadi ya biasanya organisasi-organisasi makanya tadi dipersyaratkan kalau bisa yang sudah lebih dari 30 ya, karena tentunya organisasi yang memang sudah di atas 30 orang ya, usaha menengah dan juga usaha besar, ini memiliki satu sistem kepegawaian yang sudah baik ya, yang sudah baik. Dan juga ya perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti ini, tentunya karyawan ini memang sudah dipandang sebagai aset dari suatu perusahaan yang memang harus diteliti ya, harus diteliti agar dianya menjadi baik. Nah, kalau kita bicara masalah sumber daya manusia ya, karyawan tak lain dan tak bukan kita bicaranya masalah kinerja ya. Oke. Nah, di sini ada contoh ya, contoh untuk data dari perusahaan terkait dengan sumber daya manusia adalah data kinerja. Nah, jadi di sini ada katanya data kinerja dari karyawan PT Inti Persero ya, dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Nah, ini contoh-contoh lama ya, mohon maaf ya. Nah, jadi dari data ini Anda bisa lihat ya kinerjanya sendiri ini senantiasa mengalami penurunan persentasenya. Nah, kinerjanya diperoleh dari mana? Ada pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perusahaan ini karena perusahaannya besar, Persero, PT Inti. Nah, ya, kompetensinya seperti apa? Pembinaannya seperti apa? Ini ada pengukuran yang jelas dari suatu perusahaan. Nah, yang kedua juga ya selain kinerja ya, bisa juga ini mengangkat fenomena, saya contohkan di sini adalah fenomena turnover. Jadi suatu perusahaan itu tentunya turnover adalah suatu kegagalan ya, karena dia hanya akan membuang-buang cost di sana karena jikalau perusahaan harus melakukan perekrutan ya, nanti tiba-tiba karyawannya berhenti dan segala macam. Nah, itu waste ya, sangat membuang-buang cost. Artinya ketika hal ini tidak baik, kalau dia terjadi tentu akan menjadi masalah kan bagi perusahaan. Makanya data ya dari keluar masuknya suatu karyawan dalam perusahaan, di sini ada turnover karyawan Asia Group ya tahun 2014 hingga tahun 2018. Ini juga dapat dibuat sebagai satu fenomena. Nah, ya ini yang kedua. Nah, yang selanjutnya lagi ya konsentrasi manajemen keuangan. Ya, untuk konsentrasi manajemen keuangan ini tentunya kita lihat dari data keuangan. Saya ambil contoh di sini, katanya ada sumbernya Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Nah, di sini ada data ya yang menunjukkan bagaimana perkembangan harga saham ini ya, harga saham batubara ya setiap tahunnya. Nah, ternyata harga saham batubara itu fluktuatif. Oke, nah perlu diingat fluktuatif saja itu tidak cukup untuk menjelaskan satu fenomena ataupun masalah penelitian. Ya, masalah penelitian itu tentunya ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi, dan tentunya ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya angka yang harusnya senantiasa menurun. Kalau seperti ini ya, mengapa ini kalau terlihat secara kasar ini fluktuatif ya, tetapi tetap diangkat sebagai masalah penelitian? Kita dapat menggunakan perhitungan tren di sini. Nah, kalau kasarnya ini fluktuatif, tapi sebenarnya perhitungan trennya ini saya yakin dia mengalami penurunan ya yang cukup signifikan. Nah, makanya dia dapat diangkat sebagai masalah penelitian ya dalam bidang manajemen keuangan. Nah, jadi untuk manajemen keuangan Anda memang harus menelusuri aspek keuangan yang memang bermasalah dalam suatu perusahaan tersebut yang akan kita kaji. Ya, penyebabnya apa dan solusinya nantinya seperti apa secara ilmiah. Oke.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menggali satu masalah di dalam bidang manajemen bisnis ya, yang mana ini akan menjadi pedoman untuk kita ya menentukan satu fenomena ya yang didasarkan kepada yang pertama penentuan konsentrasi, yang kedua pencarian objek penelitiannya di mana, yang ketiga mengumpulkan data yang akan mendukung ya masalah fenomena bisnis. Nah, di sesi ini ya kita akan menggali masalah yang berasal dari fenomena bisnis dulu. Yang selanjutnya baru kita akan lanjutkan ke masalah ya terkait dengan research gap. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.